belum bisa langsung ada ya biayanya gitu ya, apalagi kan untuk kasus kecelakaan juga nggak bisa di cover dengan BPJS Kesehatan. Tips ilmu untuk pertolongan pertama yang sebaiknya dimiliki oleh kita-kita nih yang Kalau kenanya di bagian leher terutama, satu gerakan salah aja itu bisa membuat korban tersebut lumpuh total. dokter, tadi kan kita sudah membahas nih mengenai tindakan-tindakan medis, dan juga pasti tindakan medis itu ada beban finansial yang harus di cover pasti ya sama si keluarga dan pasiennya kan dok ya. Betul. Nah ini nih yang penting dokter, karena terkadang pada saat pasien sakit kan dia nggak tahu nih dia harus bayar berapa ya. Nah di saat-saat seperti itu tuh butuh tuh dok namanya proteksi akan kecelakaan. Nah dari BCA Life tuh kami punya namanya MyGuard. MyGuard itu kerjasama BCA Life dengan Bank BCA. Jadi kami bekerja sama dengan Bank BCA, kita buat produk namanya MyGuard. Ada asuransi tambahan accident care. Jadi dengan MyGuard ini nanti kalau misalnya ada ya amit-amit ya, ada yang kecelakaan seperti itu nanti di cover oleh BCA Life untuk biaya-biayanya di emergency tadi, tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan. Jadi manfaat utama yang bisa didapatkan oleh pemegang polisnya, satu, manfaat meninggal dunia karena kecelakaan dan juga sakit atau penyakit juga bisa. Terus juga manfaat meninggal dunia karena kecelakaan pasti. Terus juga ada manfaat tambahannya itu tadi penggantian biaya perawatan akibat kecelakaan. Jadi tadi mungkin dia patah atau butuh jahitan atau ya apapun lah ya. Apapun itu di cover nanti oleh BCA Life. Jadi si korban kecelakaan ini bisa fokus saja ke pemulihannya seperti itu dok. Itu penting banget sih ya. Karena memang selama ini tuh korban-korban kecelakaan itu cukup sering aku temukan di IGD itu ya kita jadi ada delay dari penata laksanaan karena mereka memikirkan biaya. Soalnya nggak semuanya itu kan ya, namanya juga kecelakaannya hari apa nggak ada tanggalnya ya. Iya. Jadi belum bisa langsung ada ya biayanya gitu ya, apalagi kan untuk kasus kecelakaan juga nggak bisa di cover dengan BPJS Kesehatan. Gitu dok. Iya. Jadi walaupun bisa teman-teman sahabat BCA Life tuh punya BPJS, kalau kecelakaan tuh nggak di cover tuh. Iya, kalau untuk BPJS Kesehatan itu memang tidak mengcover kecelakaan. Jadi biasanya kecuali kalau BPJS Tenaga Kerja ya, gitu ya, itu pun juga harus ada. Tapi kan itu kecelakaan di tempat kerja aja kan? Di waktu kerja dan di tempat kerja. Tapi kalau perjalanan menuju tempat kerja enggak? Iya, tidak bisa kalau untuk BPJS Kesehatan. Oke, itu yang tuh, banyak sahabat. tidak diketahui oleh. Nah, itu sahabat BCA Life penting banget tuh, karena kecelakaan tadi bisa terjadi kapan aja, di mana aja, kita nggak tahu namanya nasib ya. Iya. Untuk itu makanya perlu tadi asuransi kecelakaan, karena kita berusaha pasti ya untuk hati-hati setiap hari, tapi kan kita nggak tahu ya nasib ya. Benar. Nah, dari BCA itu ada produk MyGuard nih sahabat BCA Life, kerja sama BCA Life dan Bank BCA. Belinya gampang dok. Gimana? Kita online semuanya. Jadi buat sahabat-sahabat BCA nih yang introvert gitu ya, takut malas ketemu agent asuransi nanti di follow up. Nggak perlu, karena semuanya bisa dibeli sendiri, pakai handphone juga bisa. Jadi kalau di Bank BCA itu kan ada aplikasinya 2 ya, ada di My BCA dan juga ada di BCA Mobile. Nah kalau di My BCA, sahabat BCA bisa dapat belinya di fitur proteksi, ada di situ tuh. Terus juga ada di BCA Mobile fitur lifestyle di menu proteksi. Dan juga bisa beli lewat WhatsApp, kan kita WhatsApp tiap hari ya. Iya. Jadi jangan chatan mulu, Beli perlindungan diri ya. beli perlindungan diri. Jadi beli di WhatsApp Bank BCA di menu pembelian asuransi. Dan juga kita bisa ada juga di website bca.co.id/ohmyguard. Jadi itu tinggal isi aja formnya, isi data diri, tinggal milih paket-paketnya mau yang berapa sesuai dengan kemampuan. Nanti kalau namanya asuransi kecelakaan nih dok, langsung ini loh proteksinya, perlindungannya langsung nyala. Jadi nggak ada masa tunggu. Jadi misalnya sebut saja siapa ya, Bunga ya, beli nih jam 12, terus dia pergi jam 1 dia kecelakaan, itu udah bisa di cover. Wah, jadi nggak ada langsung aman ya. 6 bulan lagi, berapa bulan lagi.
Tadi kalau bisa dokter info kan tadi kalau kecelakaan tunggal juga nggak di cover ya dok ya? Iya, untuk jasa raja juga kita kan untuk klaim segala macam itu ya harus ada lawan juga Tapi biasanya. pernah nggak sih pengalaman karena yang tadi nggak mampu jadi nggak bisa ditangani? Pernah? Betul, pernah. Jadi ya banyak kasus lah ya kecelakaan terus mengakibatkan patah tulang yang udah pasti itu tulangnya sampai nonjol BTW waktu itu, jangan sampai kayak harus dirawat inap dan lakukan tindakan dengan dokter ortopedi. Semua sudah siap gitu ya. Cuman memang persetujuan dari keluarga dan pasien. Saat Nggak itu ada tidak ada biayanya. biaya, kemudian jaminan juga tidak bisa, kebetulan jatuh sendiri. Jadi dengan untuk pengurusan jasa harja dan juga lain-lainnya juga pasti membutuhkan waktu. Keluarga akhirnya memilih untuk pulang dengan kondisi tulang terekspos. Terekspos. Jadi paling kalau kayak gitu ya udah di Ya, kita hanya lakukan yang sebisa Bersihkan. kita, situasional dibersihkan, pemberian antibiotik dengan dosis yang cukup kuat dan bebat. Tapi ya nggak bisa menutupi semuanya. wah tuh sahabat Besalah. Jadi kalau bisa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kan kita nggak tahu ya kapan kecelakaan itu terjadi. Betul. Ayo beli Oh My God karena langsung terproteksi, langsung kalau amit-amit terjadi kecelakaan akan di cover oleh BCA Life seperti itu. Nah dokter, sekarang tadi kan kita sudah membahas mengenai tindakan yang dilakukan di IGD. Terus juga saya sudah sharing mengenai proteksi keuangan buat sahabat-sahabat BCA Life kalau terjadi kecelakaan. Nah, tapi kan terkadang kita nggak tahu nih kecelakaan bisa kapan aja. Ya betul. Kira-kira nih saran dari dokter tuh untuk kecelakaan ini, tindakan preventif apa sih yang paling harus dilakukan oleh sahabat-sahabat semua di rumah? Yang paling penting sih ya kalau untuk kecelakaan kerja harus mengikuti K3 atau safety dari Oke. pekerjaannya tersebut ya. Tiganya harus diikutin ya, Betul. pakai helm proyeknya, Helm, pakai kemudian boot. boots, ya, sarung tangan, Sarung gitu ya. tangan. Pokoknya semua diikuti. Kemudian kalau untuk kecelakaan lalu lintas sendiri ya menggunakan safety di kendaraan ya, Seat helm, belt, seat belt ya. Karena helm itu benar-benar melindungi banget ya untuk Tapi helmnya cedera. yang benar ya. Oh ya, helmnya jangan yang cuma bentuk ceret gitu ya, magicom gitu jangan. Helmnya harus yang SNI ya. benar yang ada standarnya. Kemudian setelah itu juga jangan mengemudi dalam kondisi mengantuk. Nah itu Gitu. berbahaya ya. Itu sangat berbahaya. Tapi terkadang dok, jalannya kan macet ya. Kadang sore, saya juga kadang kalau udah sore gitu, misalnya nggak sore sih, kadang biasanya pulang maghrib. Kan ngantuk ya, itu tuh bahaya banget kan. Bahaya banget. Mungkin bisa ditemenin lagu-lagu, mungkin jadi karaokean sendiri aja di mobilnya biar nggak ngantuk. Itu tips-tips juga. Iya. Nah dok, kira-kira nih perlengkapan P3K apa sih yang wajib biasanya kita harus punya di motor atau di mobil nih? Oke, itu sering terlupakan ya, padahal itu hal penting ya. Paling sih harus ada kotak P3K tuh isinya yang pertama ada kasa. Kasa ya untuk kalau misalnya ada luka kecil atau ada luka terbuka kita bisa tutup dulu dengan kasa, plester ya, kemudian betadine ya, maksudnya alat untuk mensterilkan luka ya, atau misalnya kita bisa punya juga alkohol ya. Kemudian setelah itu kalau misalnya kita memiliki suatu penyakit khusus ya, kayak misalnya ada gangguan apa, itu bisa dimasukkan obatnya ke dalam P3K tersebut. Dan obat untuk penghilang rasa sakit itu yang paling utama harus ada ya. Itu biasanya apa dok? Paling gampang sih paracetamol ya, itu ya. gitu, atau ibuprofen bila Itu tidak buat ada alergi. nyeri-nyeri ya? Benar, udah nyeri-nyeri. Terus sama satu lagi obat alergi. Ya betul. Ya mungkin itu terkesan alergi doang, kenapa sih dok harus ada di kotak P3K? Ya soalnya alergi itu bisa mematikan kalau memang tidak dilakukan pertolongan dengan cepat. Saya punya pengalaman teman saya, kita makan di restoran waktu itu. Terus nggak tahu dia di jalan tiba-tiba tuh kayak sesak napas. Ya. Untung kita bawa obat alergi dia tuh, dan langsung pada saat sudah minum obat itu dan kita ke apotek ya, dia di depan apotek itu pingsan. Karena mungkin ada memang bekas makan yang biasanya alergi waktu itu atau makannya apa. udang. Ya. Jadi sampai tenggorokannya udah mulai ketutup tuh waktu itu, jadi sesek banget tuh. Tuh, jadi memang obat alergi itu adalah salah satu jenis obat yang harus ada di dalam kotak P3K. Berarti tadi Di luar buat ngobatin luka ya. ya, berarti teman-teman sahabat BCA Life, jadi yang penting P3K itu nggak hanya untuk kecelakaan tadi ya, kasa, alkohol, betadine, tapi juga tadi obat pereda nyeri, paracetamol, ibuprofen, dan juga obat anti alergi. Paling standar apa sih? Biasanya sih yang kalau gampang tuh CTM atau Dexa mungkin ya gampang didapatkan. Oke, itu bisa Atau dijual, resep bisa dokter yang dibeli di mana aja ya, di toko obat seperti itu dok ya. Terus saya mau masuk ke pertanyaan berikutnya dok.
tadi kan sebenarnya kita udah ada di depan, tapi boleh di-share nggak tips ilmu untuk pertolongan pertama yang sebaiknya dimiliki oleh kita-kita nih yang standar yang kita harus tahu deh seperti itu. Oke. Yang pertama kalau ada pasien atau korban yang kita temui di tengah jalan gitu ya, kita harus ingat yang namanya 3A. Aman diri, aman pasien, dan juga aman lingkungannya. Pastikan dulu lingkungan aman, jangan sampai kita yang mau nolong juga jadi korban, misalnya korban kecelakaan atau korban dari bencana manapun. Jadi sudah aman, baru setelah itu kita melakukan pertolongan ke pasien. Cek responnya pasien, apabila respon dan bisa bangun sendiri, pastikan juga kita tahu mana yang sakit. Kemudian setelah itu bisa bantu. Tapi kalau misalnya pasien memang tidak sadar, langsung panggil pertolongan. Ya ada nomor-nomor kode tertentu ya gitu ya, kayak 119 atau 112 gitu ya. 119, 112. Bisa dibantu untuk hubungi dan untuk ambulans misalnya ya. Kemudian setelah itu kita akan bantu untuk evakuasi pasien atau korbannya. Karena setiap gerakan yang kita lakukan kepada korban kecelakaan itu bisa makin memperparah kondisi pasien. Jadi benar-benar dianggap nih kayak fragile banget ya. Betul, karena kalau ya. kenanya di bagian leher terutama, satu gerakan salah aja itu bisa membuat korban tersebut lumpuh total. Oh gitu. Jadi dok, sebenarnya kalau misalnya nih ada kecelakaan, dia jatuh, sebaiknya kita panggil ambulans atau kita bawa sendiri ke rumah sakit? Kalau saat itu memungkinkan untuk mengamankan lingkungan saja dan memanggil petugas Lebih baik kesehatan itu. itu lebih baik. Karena takutnya pada saat bopong bawanya Iya. itu ya tadi memunculkan Betul. trauma lain ya. Iya, walaupun pasiennya pakai helm, apalagi jangan sampai ini juga misalnya korban ini udah tergeletak menggunakan helm dan sekonyong-konyong dibuka helmnya, Itu itu nggak juga boleh. berbahaya. Iya. Oh itu tips lagi berarti sahabat BSM. Jadi kalau jatuh tuh tadi naik motor pakai helm, jangan sama pada saat kita menolong itu dibuka ya. Iya, biarkan petugas medis aja yang membuka untuk helm, atau misalnya kayak ada benda di dalam tubuh pasien yang agak sulit untuk dibuka, biarkan yang buka itu petugas kesehatan saja. Oke, jadi biarin aja, kita jangan bertindak sebagai dokter berarti ya. Iya. Biar yang berwenang aja seperti itu. Nah dokter, kan kadang kalau petugas medis tuh terkadang ada kesulitan curhat-curhatnya seperti apa. Nah bagaimana nih kalau boleh sarannya dari dokter, kira-kira tolong dong misalnya perusahaan atau pemerintah atau siapapun gitu yang membantu dokter-dokter supaya menurunkan tingkat kecelakaan di Indonesia. Kira-kira apa dokter yang mau di-sharing nih? Kira-kira apa nih? Apa ya, yang pastinya sih tolong tingkatkan keamanan untuk para pekerja di Indonesia. Tolong diperhatikan semuanya, safety-nya mereka, jaminan mereka ya. Terus kemudian juga untuk orang-orang yang di jalan ya. Itu juga sama sih ya, harus lebih sadar akan kondisi keselamatannya. Benar, hati-hati dalam mengendara karena gimana pun keluarga itu menunggu di rumah. Iya, dan kalau misalnya sahabat BSL Lab itu misalnya jatuh kan terkadang impact-nya bisa ke orang lain ya. Benar. Motor di belakang atau mobil di belakang, Iya. jadi juga seperti itu. Betul, dan kalau kecelakaan itu ya tadi aku bilang tidak tahu kapan, dan itu bisa menimbulkan dampak yang sangat besar. Terutama kalau kecelakaan itu mengenai si yang pencari nafkah misalnya. Jadi karena kalau korban kecelakaan itu nggak bisa cuma seminggu, 2 minggu untuk recovery. Kalau lukanya berat itu bisa lebih dari 1 bulan untuk recovery. Seperti itu. Lama ya. Apalagi iya sih kalau patah Apalagi tulang. multiple, tadi aku bilang multiple trauma, bisa kena kepala, badan, perut, dan segala macam, itu pasti butuh waktu pemulihan yang lama. Iya, apalagi kalau misalnya ya kalau kerja kantoran dia bisa dapat gaji bulanan, tapi kalau yang Lepasan. gimana tuh pada saat recovery ya? Makanya Iya. tadi butuh, oh my god. Betul. Jadi untuk jangan- proteksi ya. Untuk proteksi jangan sampai nanti ada beban finansial yang ditanggung oleh keluarga dan pasien ya. Seperti itu. Nah dokter, sudah hampir sejam nih ya kita ngobrol-ngobrol, nggak berasa ya. loh. Jadi kita udah membahas tadi dari A to Z mengenai tadi kecelakaan, trauma, apa aja yang dilakukan dokter di IGD, terus tipsnya, saran-saran, dan banyak banget ilmu yang baru saya dapatkan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi buat sahabat BSL Live tadi, kalau kita diri kita ini kita udah berusaha untuk aman, seaman mungkin, tapi kan kita nggak tahu ya kecelakaan itu bisa terjadi di mana aja. Kalau misalnya terjadi kecelakaan tadi ya, kalau kita mau menolong orang 3A ya, aman diri kita, baru aman pasiennya, dan aman lingkungannya. Tadi tips dari Dokter Prita seperti itu. Dan juga kalau tips dari saya tadi, kalau bisa sahabat semua punya proteksi kecelakaan, karena saya juga baru tahu ternyata BPJS kesehatan itu tidak mengcover kecelakaan. Ya.
Jadi saya itu ilmu baru. Jadi ternyata emang penting banget asuransi Penting kecelakaan sekali. ya. Iya. Dan BPJS jam sostek tadi Iya, ya, ketenagakerjaan. ketenagakerjaan itu juga bisa di cover, tapi memang kecelakaannya harus di area kerja. Ya, di Dan waktu itu juga bekerja. di waktu kerja, dan itu juga ada surat dari HRD-nya Iya, ya. dari perusahaannya. Jadi kalau kecelakaan tunggal atau slip atau kecelakaan pada saat olahraga nggak di cover, Nggak jadi di-cover. mending beli Oh My God. Benar itu sih. Benar itu. Karena kita Tapi- kalau trauma itu mainnya pakai waktu ya. Harus cepat ya penanganannya seperti itu. Oke, sahabat BCA Live, saya sangat berterima kasih kepada Dr. Prita Widianingrum. Tadi ngobrol sejam itu kayak semua ini nih, semua isinya daging semua ya. Karena selama ini bisa 2 jam mungkin lebih ini. Karena selama ini nggak pernah dibahas kan mengenai Iya. kecelakaan. Saya juga banyak baru tahu tuh hal-hal seperti itu. Betul. Karena kita anggap kecelakaan kayak ngerasain jauh banget nih kecelakaan. Karena kalau Wah, biasanya nonton gitu ya. kecelakaan tuh kan kalau itu Dok seringnya Lebaran Iya, pasti banyak betul. ya. Mudik gitu kan. Mudik tuh Mm-mm. kecelakaan. Karena itu kan emang orang pada capek, ngantuk tuh ya seperti itu. Jadi kalau bisa tetap kita menjaga keamanan diri kita, baik juga diri kita ataupun keluarga atau juga kendaraan kita harus diperhatikan safety-nya seperti itu. Terima kasih sahabat BCA Live yang sudah selama 1 jam mendengarkan obrolan saya dengan Dr. Prita Widianingrum yang hari ini membahas mengenai trauma akibat kecelakaan dan hal-hal apa saja yang mungkin dan harus kita lakukan dalam menangani kecelakaan. Sahabat BCA Live, nantikan terus dan tonton terus pastinya podcast Obrolan Asik, obrolan literasi asuransi kekinian dari BCA Live, dan pasti nanti episode berikutnya dengan narasumber yang gak kalah serunya dan gak kalah cantiknya dengan dokter saya hari ini di episode podcast BCA Live berikutnya. Sampai ketemu, sampai jumpa. Sampai jumpa.